Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini mendapatkan keberkahan dan selalu kita dinaungi dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita masuk ke dalam kajian tafsir yang akan kita mulai dari surat yang paling akhir disebut dengan surat An-Nas. Di dalam riwayat bahwa surat ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan surat Al-Falaq, di mana kisah yang sangat masyhur yang kita dengar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seusai Sulhul Hudaybiyah beliau pulang ke Madinah, dan pada saat beliau pulang, para kaum Yahudi dan musyrikin yang berada di kota Madinah berniat buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan Nabi Muhammad ini disihir. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya mereka datang kepada salah seorang yang dikenal seorang penyihir ulung di Madinah yang beragama Yahudi, namanya Labid ataupun Lubaid bin Al-Aqsam, yang dia menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad beberapa bulan, bahkan dikatakan 1 tahun itu dalam keadaan yang tersihir. Dan di sini ada sedikit faedah ya, disebutkan oleh para ulama bahwa tersihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa melakukan apa-apa, akan tetapi akibat dari sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Jadi tidak sesemangat sebelum Nabi Muhammad itu disihir. Nabi Muhammad sudah jarang makan, jarang minum, bahkan juga tidak bisa mendatangi istri-istrinya. Dan hal ini berlangsung cukup lama, sampai malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai wirid yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW agar terbebas dari sihir yang dilakukan oleh Lubaid bin Al-Aqsam. Dan surat An-Nas ini di dalam fadilahnya ya, dia termasuk surat yang memang khusus diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menangkis sihir-sihir yang ditujukan kepadanya secara khusus. Dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga ini bisa menjadikan surat An-Nas dan surat Al-Falaq sebagai pelindung diri kita dari segala bentuk keburukan, termasuk keburukan sihir. Dan surat An-Nas ini adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 6, sedangkan jumlah ayat dari surat Al-Falaq ada 5, sehingga jumlahnya ada 11 ayat. Dan ini sesuai dengan jumlah sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, surat An-Nas sesuai dengan namanya bercerita tentang manusia. Dan telah kita ketahui bersama bahwa manusia di dalam konteks Al-Quran selalu memiliki makna yang negatif
dalam artian manusia itu memiliki sifat membangkang, tidak mau menurut dan lain sebagainya. Tapi di dalam ayat ini, di dalam surat An-Nas, kita menemukan manusia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dengan dinamakan surat ini dengan An-Nas, yaitu manusia-manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dan katakanlah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Rabb di sini artinya Tuhan, juga bisa berarti pengurus, juga bisa berarti yang merawat manusia. Menjadi pertanyaan, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi di dalam ayat ini kita mendapati Allah berfirman Rabbin nas. Bukankah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja Tuhannya manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Jadi apa maksud dari Rabbin nas di sini? Para ahli tafsir memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa Rabbin nas ialah sebagai tasyrif, sebagai bentuk pemberian kemuliaan kepada manusia sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami berikan kemuliaan kepada anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga disebutkan kenapa disebut Rabbin nas, munasabatan lil isti'adati min syarril muwaswis fi sudurihim. Karena ayat ini bercerita tentang bagaimana manusia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meminta perlindungan dari sesuatu yang membisikkan keburukan di dalam hati-hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Malikin Nas. Nah, dalam bacaan Malikin Nas ini ada beberapa makna. Yang pertama, Malikin Nas ialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manusia. Bukan saja manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di semesta ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Malikin Nas bisa berarti Allah Subhanahu wa taala yang memaksa, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai mereka. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang didapatkan oleh manusia kecuali itu dari Allah. Tidak ada kehinaan yang dia dapatkan kecuali dari Allah. Tidak ada rizki yang dia dapatkan kecuali dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan Malikin Nas. Ilahin Nas, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya manusia. Tuhan di sini artinya Tuhan yang disembah, Tuhan yang dijadikan tempat mereka bertadarru', tempat mereka memohon. Itulah yang dimaksud dengan Ilahin Nas. Dan di sini juga ada faedah ya disebutkan oleh para ulama. Kenapa kata An-Nas itu selalu diulang-ulang? Bukannya kalau di dalam bahasa Arab itu boleh memakai kata ganti atau disebut dengan dhamir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa harus malikin nas? Bukan malikihim, ilahihim. Kenapa tidak memakai dhamir? Disebutkan di sini bahwa wa hadza yuqsadu at-taladdud bi dzikrihi. Ini supaya apa? Supaya kita merasakan lezatnya, merasakan nikmatnya ketika kita menyebut nama manusia yang penuh dengan kemuliaan. Karena manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin kita
dengan begitu nikmat bisa menyebut nama manusia di setiap ayat yang ada. Dan juga di sini pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit faedah yang diberikan oleh para ulama kita, bahwa kenapa di sini disebutkan dengan sifat-sifat Allah yang berbeda-beda. Pertama disebut dengan Rabb, kedua disebut dengan Malik, yang ketiga disebut dengan Ilah. Dikatakan oleh para ulama, ini ada isyarat tentang fase kehidupan manusia. Jadi setiap ayat itu cocok dengan fase kehidupan manusia ya. Coba kita lihat dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas yaitu Tuhan yang merawat, Tuhan yang mengasuh. Ini lebih cocok dengan fase kehidupan manusia pada saat dia masih balita, masih anak-anak. Jadi ayat ini lebih cocok untuk anak-anak ataupun kita pada saat masih balita. Malikin nas, yang berarti Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, Allah Subhanahu wa taala yang memaksa kehendaknya. Ini katanya lebih cocok pada fase manusia di saat mereka remaja ya, pada saat mereka itu memiliki kekuatan, memiliki keinginan dan kehendak, maka di sini ditekan kehendak mereka, keinginan mereka di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kehendak yang berhak ada di dunia ini kecuali itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cocok untuk mereka yang masih remaja, para anak-anak muda. Ilahin nas, karena ini yang berkaitan dengan Tuhan yang disembah, maka ini cocok dengan fase kehidupan manusia ketika mereka sudah lanjut usia. Jadi kalau sudah lanjut usia, maka ya sudah sangat-sangat bisa dikatakan ajal sudah tidak akan lama lagi menjemput. Dan ini menandakan bahwa kalau orang sudah lanjut usia, banyak-banyaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, kemudian setelah menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan isti'adzah, yaitu permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, kita masuk ke dalam ayat selanjutnya, min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas. Di sini para ahli tafsir memberikan penjelasan kepada kita. Yang dimaksud dengan al-waswas di sini ialah al-muwaswis, yaitu sesuatu yang membisikkan keburukan-keburukan. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, kata yang dipakai adalah bentuk masdar. Bentuk masdar itu sebenarnya bukan bentuk subjek kalau di dalam bahasa Arab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata waswas di sini bukan al-muwaswis? Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di sini likathrati mulabasatihi lahu, karena muwaswis, sesuatu yang selalu membisikkan keburukan-keburukan kepada manusia ini adalah syaitan, yang dia ini sudah memiliki sifat yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya, selalu membisikkan keburukan-keburukan. Maka bentuk kata yang paling pas untuk dipakai adalah bentuk masdar, yang menunjukkan bahwa itu termasuk sifat yang paten yang dimiliki oleh syaitan. Jadi kata waswas itu adalah sifatnya syaitan yang tidak bisa lepas darinya. Dan syaitan ini dia termasuk musuhnya kita ya, musuh manusia yang selalu membisiki hal-hal yang buruk di dalam hati-hati kita. Nah, untuk itu di dalam ayat selanjutnya dijelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan inilah yang memberikan bisikan-bisikan buruk di hati-hati manusia. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk berlindung kepadanya dari bisikan-bisikan buruk syaitan.
Pertanyaannya, kapan syaitan itu bisa membisiki keburukan-keburukan pada kita? Syaitan bisa membisikkan keburukan-keburukan pada kita ketika hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai dari mengingat Allah, maka di sini datang syaitan dan dia memang sudah bertempat di dalam hati kita, dijelaskan oleh para ulama ya melalui penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada syaitan khusus yang berada di dalam hati kita. Ketika kita lalai sedikit pun, maka di situ dia bisiki hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Ini kalau misalnya kita lalai. Tapi bagaimana kalau misalnya kita dalam kondisi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dia akan memiliki sifat ini, al-khannas. Al-khannas itu ialah sifat yang bersembunyi. Syaitan itu ketika kita mengingat Allah, dia akan bersembunyi dan tidak mampu membisiki kita hal-hal yang buruk. Nah, itulah yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yakni qulubahum idza ghafilu an dzikrillah. Jadi ini ada seruan untuk kita semuanya agar kita selalu mengisi hati-hati kita ini dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, di sini ada sedikit tafsir untuk kita semuanya. Dikatakan bahwa bayanun lisyaitanil muwaswis annahu jinniyun wa insiyun kaqaulihi ta'ala syayatinul insi wal jin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syaitan itu tidak selalu dari golongan jin. Ternyata syaitan itu juga ada dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada yang dari golongan manusia, ada juga dari golongan jin. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua dikatakan wa minal jinnati, dikatakan bi annan nas, yang dimaksud di sini ialah bahwa jin itu juga termasuk di dalam golongan manusia. Maksudnya seperti apa ya? Begini, ketika kita dibisiki keburukan oleh syaitan, maka hal yang demikian juga yang berlaku kepada bangsa jin. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita ini ada syaitan yang selalu membisiki keburukan-keburukan, di dalam hati para jin juga terdapat syaitan yang membisiki keburukan-keburukan. Karena kita umat manusia dan jin, kita sama-sama makhluk Allah yang mukallaf, ya, yang diberikan beban syariat. Maka dikatakan oleh para ulama, semua ayat yang berkaitan dengan manusia, maka di situ juga masuk di dalamnya jin. Sebagaimana ayat yang berkaitan dengan muslim masuk di dalamnya muslimah. Jadi kalau kita dapatkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai umat manusia, sembahlah Tuhan kalian. Maka di sini maknanya wahai umat manusia dan jin. Nah, jadi setiap ayat yang ada kata manusia, di situ juga masuk jin. Ini menurut tafsiran ayat ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita di sini ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat bahwa syaitan itu tidak selalu dari golongan jin, tapi juga ada dari golongan manusia. Dan dari golongan manusia yang selalu membisikkan keburukan, mungkin dia tidak secara langsung di dalam hati kita, akan tetapi apa yang dibisikkan kepada kita itu bisa masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir lisan, karena dengan zikir lisan itu akan mengantarkan zikrul qalb, az-zikril hali. Nah, inilah yang secara singkat dari surat An-Nas yang insya Allah bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan ini bisa membawa ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dan pemahaman yang cukup untuk memahami surat An-Nas, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkan surat ini sebagai wirid kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.